Hal lainnya, kita juga perlu menyadari kalau kebutuhan shopper itu bisa berbeda-beda. Antara shopper yang satu dengan shopper yang lain bisa beda. Meskipun sepintas kebutuhannya itu terdengar sama, tapi perhatiin deh, pasti ada detail yang beda. Makanya teman-teman tuh waktu lagi melayani shopper, kita harus mendengarkan dengan baik, dengan detail, sabar. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mungkin bagi shopper A, sabun Dove Oil yang tadi itu memang sedang dicari untuk solusi kulit berminyaknya. Tapi bagi shopper B, mungkin ada beda sedikit. Memang sih dia sedang mencari sabun yang cocok untuk kulit berminyaknya, tapi ternyata dia juga tidak mau kalau udah pakai sabun itu, kulitnya jadi kering. Dua kebutuhan yang berbeda, bukan? Kita harus mendeteksi kebutuhan yang berbeda ini. Sehingga kita bisa kasih solusi yang tepat. Misalnya, Mbak, sabun Dove for Oily Skin ini ternyata dapat menjawab dua masalah Mbak tersebut loh. Cocok untuk kulit yang berminyak, dan setelah dipakai, kulitnya tidak jadi kering. Jadi Mbak tepat sekali kalau pakai sabun Dove for Oily Skin ini. Jadi Mbak mau ambil 2 atau 3 buah? Gimana teman-teman? Ingat ya, jadi kesimpulannya di dalam penjualan, kita harus mendengarkan dengan baik. Kita perlu menguasai teknik mendengarkan, supaya kita tahu apa kebutuhan shopper yang sesungguhnya. Seorang penjual sejati itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya beritahu ya satu rahasia ini ya. Sebenarnya kalau shopper merasa dimengerti atau dipahami dan dia diresponi dengan baik, biasanya penjualan akan terjadi dengan sendirinya. Setuju teman-teman? Atau ada yang udah pernah mengalami? Saya pernah. Ya, saya ceritakan ada satu hal pengalaman saya. Saya dulu dikenalkan satu orang klien yang sudah berumur 70 tahun ya. Dia cukup tua, kalau nggak salah ingat saya umur sekitar 70 tahun. Lalu singkat cerita saya ke kantornya dan kita berkenalan, dan bapak tua ini bertanya beberapa hal tentang saya dan tentang bisnis saya, dan akhirnya kita saling tukar cerita dan ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya banyak sekali mendengarkan cerita-cerita kesusahannya dia. Kejadian waktu kerusuhan tahun 98, bagaimana rukonya habis dijarah. Saya berempati dan meresponinya. Tak terasa 1 jam loh saya ngobrol sama dia dan tidak ada ngomong yang namanya jualan ya. Tapi akhirnya waktu kita lagi bicara ini, akhirnya saya mulai mengerti gitu loh kebutuhan-kebutuhan dia. Dan ternyata hanya 2 atau 3 menit lah kita bicara bisnis gitu ya. Tapi dari pembicaraan itu, saya jadi bisa menawarkan apa barang yang tepat untuk dia. Ya, saya tahu kalau dia lagi butuh vendor yang mengerti kondisi dia. Dia lagi mau bangkit dan dia mau cari vendor yang kooperatif pendukungnya. Jadi, meskipun Bapak ini tidak bicara langsung meminta saya, tapi dari mendengarkan, saya bisa dapat informasi yang Bapak ini butuhkan. Jadi, waktu saya menawarkan produk saya, itu terjadi dengan mudahnya. Jadi, langsung aja saya dapat order itu tanpa susah-susah. Hanya dengan modal mendengarkan lebih banyak. Ini seninya penjualan. Waktu kita memahami shopper, maka dengan sendirinya penjualan akan mengalir.